Oke, baik. Hmm, Kita mulai ya. Jadi ya. waktu sudah menunjukkan pukul 19.19. Seperti biasa, Mhm. setiap hari Selasa, Pukatnas Bisum tampil, kita ngobrol bersama. Ya, kalau Pak Joko bilang ini acara ngobrol di warung kopinya Pukat. Ya, Jadi iya. terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Kita hadir dengan berbagai tema dan kali ini kita membahas atau diskusi mengenai tema anak-anak disabilitas. Kali ini Pukat Bisum yang ke-72 menghadirkan Yayasan Persik Insani yang mana ada 2 unit kegiatan, satu skill center Persik Insani dan juga unit usaha Pijar Insani. Ya, sebelum acara dimulai, seperti biasa kami akan membuka doa secara Katolik. Baik, kita satukan hati, kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, ya Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih kami diperkenankan berkumpul malam hari ini dengan teman-teman Pukat dan juga teman-teman dari Yayasan Persik Insani. Mohon penyertaan-Mu dalam kegiatan malam hari ini. Semoga acara semuanya berjalan lancar dan kami dapat berbagi kabar sukacita, kami dapat berbagi manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Doa ini kami sampaikan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Perantara kami. Amin. Atas nama Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, jadi terima kasih Bapak Ibu, Ibu-Ibu dari Persik Insani. Kita ingin tahu nih, apa itu Persik Insani dan juga kita ingin tahu apa saja kegiatannya. Kurang lebih gitu ya. Jadi saya perkenalkan malam hari ini ada 2 pembicara, Ibu Christine Widya Praja sebagai Kepala Skill Center Persik Insani. Selamat Kemudian malam satu lagi semuanya. Ibu Meira, ya satu lagi Ibu Meira sebagai ini unit usahanya nih, unit usaha Pijar Insani. Malam Baik, semua. ya silahkan, silahkan Bu Christine mau mulai dari mana? Kira-kira mau menjelaskan Persik Insani, silahkan. Oke, makasih Kang Hanim. Selamat malam Bapak Ibu, Terima kasih, salam kenal. Eh, Kenalkan saya Christine Widya Praja. Saya izin share screen ya. silakan. Oke. Eh, Bapak Ibu ada yang udah pernah tahu Skill Center Percik Insani? Pernah dengar barangkali mungkin boleh kasih raise hand deh. Yang udah pernah dengar selain yang di Percik Insani tentunya ya. Wah, belum ada ini yang raise hand. Berarti belum pernah dengar ya. Skill Center Percik Insani. Oke. Eh, ya oke, saya minta sedikit waktu untuk menjelaskan sedikit tentang Skill Center Percik Insani. Apa itu SCPI? Skill Center Percik Insani ini adalah sebuah wadah belajar untuk individu berkebutuhan khusus usia remaja. Jadi bukan usia anak-anak, tapi usia remaja 13 tahun ke atas. SCPI menyediakan program pendidikan dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan individu berkebutuhan khusus. Mengapa individu berkebutuhan khusus ini perlu bergabung di SCPI? Yang pertama, karena kami memiliki program keterampilan yang tersusun bertujuan mempersiapkan siswa-siswi menuju kemandirian. Karena kita tahu individu berkebutuhan khusus ini semakin lama semakin dewasa dan orang tuanya tentu semakin lama semakin senior ya, semakin menua juga gitu. Nggak mungkin juga mengandalkan orang tua terus-menerus. Jadi perlu membuat mendidik mereka untuk menjadi lebih mandiri. Kemudian yang kedua, di SCPI, siswa-siswi ini belajar sambil praktek kerja, sehingga langsung gitu ya, langsung belajar, langsung praktek kerja. Yang ketiga, mereka akan mendapatkan sebuah sertifikat setelah berhasil menyelesaikan sebuah keterampilan. Dan yang keempat, didampingi oleh pengajar yang berpengalaman.
Oke, ini visi dan misi dari SCPI. Visinya adalah terwujudnya individu berkebutuhan khusus menjadi manusia seutuhnya di tengah keluarga dan masyarakat. Sedangkan misinya mewujudkan individu berkebutuhan khusus menjadi manusia seutuhnya melalui pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja. Tujuan dibentuknya SCPI, jadi awalnya mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar mungkin Percik Insan ini aja ya, skill centernya nggak dengar gitu ya. Nah, memang awalnya itu dibangun dari komunitas, kemudian komunitas orang tua yang memiliki individu anak-anak berkebutuhan khusus ini, mereka bersepakat untuk kayaknya perlu sekolah gitu ya, perlu sebuah skill center. Nah, tujuan dibentuknya skill center ini adalah untuk menyediakan program pendidikan seperti pelatihan kemandirian, keterampilan, dan sosialisasi bagi individu berkebutuhan khusus, serta menggali potensi-potensi keterampilan yang sesuai dengan karakteristik mereka. Karena seperti kita tahu masing-masing dari anak-anak ini unik ya, jadi kita mencoba memfasilitasi kebutuhan mereka gitu ya, sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Oke, program studi di SCPI ada 3. Yang pertama itu reguler, yang kedua prakerja, dan yang ketiga kerja dengan pendampingan. Nah, yang reguler itu seperti sekolah biasa, jadi mereka dapat beberapa pelajaran, sedangkan prakerja itu adalah program di mana kami mempersiapkan mereka untuk masuk ke dunia kerja, dan yang ketiga itu kerja dengan pendampingan adalah benar-benar kami menyalurkan mereka ke perusahaan-perusahaan yang bersedia untuk menerima mereka bekerja di sana. Tapi tentunya di awal-awal pasti dengan pendampingan. Nah, yang akan kita jajaki sebenarnya adalah yang prakerja dan kerja dengan pendampingan. Oke. Syarat menjadi siswa-siswa SCPI adalah yang pertama usia 13 tahun ke atas, kemudian mereka memiliki kemandirian 75%, terutama untuk kebutuhan pribadi ya. Lalu yang ketiga bersedia mengikuti asesmen 2 kali, dan yang keempat orang tua bersedia bekerja sama dengan kami karena apapun yang kami lakukan tidak akan berhasil jika orang tua tidak mendukung. Jadi kami membutuhkan orang tua untuk bekerja sama dengan kami. Oke, ini beberapa siswa-siswi kami dan pengajar-pengajar kami. Lalu apa yang kami butuhkan, dukungan apa yang kami butuhkan dari Bapak Ibu anggota Pukat. Yang pertama adalah membuka kesempatan lapangan kerja. Jadi nanti saya akan juga setelah sebuah video ya, kami membutuhkan tempat untuk anak-anak ini untuk praktek kerja gitu karena lahan kami tidak cukup besar untuk menyediakan lapangan kerja yang bervariasi sehingga kami butuh bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang bersedia untuk menjadi wadah gitu ya untuk mereka untuk praktek kerja gitu. Jadi karena di kami itu bidang pelatihannya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang punya usaha lalu bersedia anak-anak siswa-siswi kami untuk praktek kerja di sana, itu kami sangat butuh. Yang kedua adalah kolaborasi produk karena beberapa siswa-siswi kami juga ada yang mungkin nggak bisa gitu ya kalau kerja di tempat lain, tapi mereka punya potensi misalnya desain. Jadi kita juga bisa kolaborasi produk, misalnya bikin kaos atau bikin tas seperti itu. Dan yang ketiga adalah mungkin peluang usaha yang kami tadinya nggak kepikir, terus Bapak Ibu mungkin ada ide, kayaknya oke juga nih kalau kita buka usaha ini misalnya. Nah itu juga kami sangat membutuhkan ide-ide tersebut dari Bapak Ibu anggota Pukat. Nah, berikutnya saya akan menyetel sebuah video. Ini adalah kegiatan dari siswa-siswi kami, sedikit kegiatan mereka yang mungkin bisa menjadi sebuah ide dari Bapak Ibu. Ini kira-kira kayaknya bisa nih kerja ini, gitu ya. Sambil cerita sedikit.
Ini kami dikasih kesempatan luar biasa oleh Kang Hanin untuk anak-anak boleh kerja praktek di Kopio dan di Hey Hotel. Ini yang mereka bisa lakukan di sana, tentunya dengan pendampingan ya dari kami dan dari karyawan di My Kopio dan Hey Hotel juga. Bersihin tanahnya. Pak Den. Ya, itu jadi beberapa kegiatan yang dilakukan anak-anak, juga ada menganyam, juga ada beberapa kegiatan lain yang saya belum masukkan juga ininya gitu ya. Nah, oke, ini mungkin sedikit sejalan dengan Gereja Katolik. Bapak Paus Fransiskus juga mengatakan bahwa eh, tidak ada yang berbeda gitu ya antara kita yang tidak berkebutuhan khusus dengan mereka itu. Kita sama-sama memiliki Yesus sebagai pusat ya. Kemudian Sinode Keuskupan Bandung juga memberikan perhatian khusus terhadap individu berkebutuhan khusus ini, sehingga mengapa kami Skill Center Percik Insani, Yayasan Percik Insani ingin bekerja sama dengan Bapak Ibu di Pukat, karena memang ini sejalan dengan Sinode Keuskupan Bandung, yaitu untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan sesuai kebutuhan bagi individu yang berkebutuhan khusus. Semoga dengan Zoom malam ini kita bisa bekerja sama, semakin banyak perusahaan-perusahaan mungkin yang bisa terlibat gitu ya untuk memberikan kesempatan kepada individu berkebutuhan khusus ini dalam mencapai kemandirian mereka. Sekian dari saya. Terima kasih, Kang Anin. Ya, terima kasih Bu Christine.
penjelasan singkat yang menarik. Itu tadi anak-anak udah siap-siap jualan kue kering buat nanti Lebaran katanya begitu. Jadi ternyata anak-anak ini di luar dugaan mempunyai semangat, daya juang dan mereka bisa menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik ya. Jadi hebat. Kami juga memberikan penghargaan kepada orang tua, kepada guru-guru yang sudah terus mendampingi dan membuat anak-anak menjadi lebih mandiri. Baik, tadi kurang lebih sekilas mengenai skill center Percik Insani. Seperti biasa bahwa kita akan memberikan terima kasih, aplaus buat Bu Christine. Nah, aplausnya ini tidak berupa tepuk tangan, tapi saya memohon kepada Bapak Ibu untuk membuka kameranya, memberikan senyuman kepada Bu Christine. Boleh tolong Pak Jojo, Bu Yanti, Bu Dewi, Bu Kristina, Pak Menus Chandra. Ya, kita memberikan aplaus atas presentasinya kepada Bu Christine. Nah, ini minta Mas Yun. Oke Pak, saya foto ya. Ya, Udah Pak. udah. Wah, makasih banyak Mas Yun. Ya. Ya, setelah penjelasan mengenai skill center Persik Insani, ternyata ibu-ibu ini yang mendampingi anaknya ini berpikir juga bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa terjun ke masyarakat, mendapat satu penghargaan dan karyanya juga dihargai. Bukan cuma terima kasih atau dibilang karyanya bagus, tapi bisa berguna buat masyarakat. Nah, ini ada Bu Meira. Bu Meira selanjutnya akan menjelaskan mengenai kegiatan usaha apa saja sih yang dilakukan anak-anak dan bisa tanda kutip dijual lah ya. Kalau Pak Joko bilang ya buat cuan lah kita. Silakan Bu Meira, anak-anak sudah lakukan apa dan kira-kira mungkin produknya bisa diceritakan di sini. Silakan Bu Meira. Oke semua, malam semua. Perkenalkan nama saya Meira. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hamin yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat berkenalan dengan Bapak Ibu di sini. Menyambung pembicaraan yang telah disampaikan oleh Ibu Christine tentang SCPI, kami akan memperkenalkan keberadaan Pijar Insani sebagai unit usaha yang memasarkan hasil karya dewasa berkebutuhan khusus yang telah dilatih oleh SCPI. Nah, hasil karya anak-anak kita ini seperti tie-dye. Ini ada misinya dulu ya, visinya dulu. Jadi visinya di sini Pijar Insani hadir untuk memberikan kesempatan dan wadah berkarya bagi individu berkebutuhan khusus. Harapan jangka panjang program ini adalah agar bisa memberikan mereka aktivitas positif yang menjadi mata pencaharian sehingga mereka dapat lebih mandiri. Oke, adapun misi kami adalah mendirikan unit bisnis yang membuat dan atau menjual beberapa produk tempat di mana individu berkebutuhan khusus dapat dipekerjakan dengan tetap ada pendampingan dan membekali mereka dengan berbagai keterampilan supaya mereka siap bagi mereka bermampu. Jadi kita di sini ada unit usaha yang sudah dijalankan saat ini, misalnya membuat tie-dye. Jadi ini adalah hasil kerajinan tangan anak-anak. Tie-dye ini, jadi anak-anak itu mengikat-ngikat kain, lalu kainnya dicelup, diproses, lalu dijahit, bisa berupa tas atau baju, kaos-kaos, celana, seperti itu.
Mereka juga membuat rosario, ada juga keset, dan lain-lain. Kemarin sih kita ada konektor untuk masker ya, tapi sekarang kan udah nggak pada pakai masker ya. Jadi mereka membuat rosario seperti itu. Lalu mereka juga ada membuat hasil kebun. Jadi anak-anak ini setiap minggu berkebun. Jadi kita ada kebun di Balai Endah. Mereka itu mulai dari menyemai, menanam, memelihara, merawat, sampai memanen, mengepak sayurnya untuk siap dijual. Untuk sementara ini, karena hasil kebunnya masih sedikit, jadi udah keburu habis sama orang tua sih. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau mencoba, silahkan nanti kami akan sisakan. Lalu ada juga kegiatan yang lain berupa, nah ini membuat kue kering. Jadi kemarin itu kita itu ada keidean untuk membuat kue kering. Kue keringnya ini tuh masih handmade, semuanya itu masih handmade. Jadi masih adonannya itu masih apa ya, masih semuanya masih handmade lah gitu. Jadi dari mengupas kacang, ini kue kering kacang ya, dari kacang tanah. Jadi mereka mulai proses nyangrai, membuka kulit kacang, menumbuk, lalu mengadon kue sampai membakar, sampai selesai, prosesnya selesai, semua anak-anak yang kerjakan. Ada kue kering ini ya, kita variasi, ada kue kering kacang, oat ya, oat, terus ada macam-macam deh pokoknya. Nah, terus udah gitu kita juga ada selai dan sirup rosella dari kebun sendiri, di mana anak-anak juga memanennya, lalu memprosesnya, memotong-motong, mengaduk, menjadikan sirup dan selai. Lalu juga kita beri mereka kegiatan untuk membuat kunyit asam, kerupuk nasi merah juga, ini juga masih manual, benar-benar handmade, dikerjakan dari mulai ngadon, terus numbuk-numbuk, ngadon, sampai ngiris-ngiris kerupuk, jemur, semua manual banget. Gitu. Dan sekarang sedang berjalan kombucha, teh kombucha. Nah, terus jadi keterampilan yang kami berikan untuk anak-anak ini adalah untuk kesiapan memasuki dunia kerja. Karena saat ini pijar yang saat ini juga kami menjalankan membuka kantin di SCPI pada hari Kamis ya. Tujuannya untuk melatih individu berkebutuhan khusus, memahami bagaimana untuk melayani tamu, menerima pesanan, menerima pembayaran, dan menyiapkan makanan dan minuman yang dipesan. Jadi semuanya ini kami lakukan untuk bertujuan agar anak-anak berkebutuhan khusus ini dapat hidup mandiri ya, seperti itu. Lalu ini contohnya kantin kami ini. Waktu pembukaan kantin ini. Ini jadi mereka anak-anak ini menggoreng, lalu ada yang memeras atau menjus buah-buahan, ada yang di bagian kasir, ada yang serving, semua kami latih untuk dapat bekerja di kantin ini. Itu lalu, nah ini tantangannya ini nih.
Bagi kami ini sekarang tantangan bagi kami adalah kami membutuhkan support untuk memiliki jaringan yang lebih luas dalam bekerja sama sehingga membuka peluang untuk individu berkebutuhan khusus untuk berkarya seperti pekerjaan, pelatihan, jasa maklun. Maksudnya jasa maklun di sini adalah kami mencoba menerima jasa maklun. Misalnya seperti packing baju, packing sendok garpu untuk catering, lalu packing sayuran seperti kayak buncis kayak gitu atau wortel kan ada yang di pack gitu ya masuk ke supermarket gitu atau packing makanan ringan atau bisa biji kopi seperti kayak begitu ya karena kita melihat makin ke sini makin bertambah jumlah dewasa berkebutuhan khusus yang membutuhkan banyak pekerjaan ya. Dan kita itu lebih ingin mereka hidup mandiri. Itu di samping itu kita juga membangun awareness yaitu cara efektif supaya pijar dapat lebih diketahui dan dikenal oleh masyarakat. Jadi saat ini kita masih melakukan pemasaran secara konvensional yang dipasarkan oleh orang tua. Sepertinya segitu aja dari pijar. Singkat dari kami, saya mohon tanggapan dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Makasih. Ya, Bu Mera, makasih banyak. Nah, ini Bu Mera bercerita mengenai kegiatan unit usaha yang sudah dilakukan. Kebetulan saya mengawali, Bu, mau bercerita bahwa tadi itu, kalau saya bilang itu batik blobor itu, yang namanya tie-dye itu sempat menjadi favorit ketika masa pandemi. Kami mengadakan vaksin ya, untuk masyarakat. Dan waktu itu kami bekerja sama dengan tim dokter. Semua dokter itu diberikan apa? Ikat kepala itu bandana ya, Oh ya, bandana. bandana ya, supaya rapi, higienis lah. Dan dokter-dokter itu sangat bangga, sangat senang menggunakan tadi tie-dye itu. Jadi sampai rebutan itu, Bu. Jadi Oh ya. saya tertarik yang tie-dye itu satu karya yang cukup bagus bisa dipasarkan. Kemudian kalau untuk anak yang bekerja, ternyata memang ada anak-anak berkemampuan dan memang pernah kerja praktek ya di tempat saya. Ternyata bagus gitu. Mulai dari cuma mengecek saja inventory dilakukan dengan baik, kemudian juga sampai bisa memasukkan data ya. Jadi masukkan data bond gitu, walaupun dalam pendampingan, tapi kami semua salut bahwa anak-anak ini mempunyai kemampuan yang luar biasa. Siap-siap Bu buat kue basahnya buat Lebaran diproses dari Ya, sekarang. Pak. Siap. Ya, baik. Sama juga teman-teman. Sekali lagi kepada buat Bu Meira, Bu Meira kita beri aplausnya. Buat Tipukat ini aplausnya tidak tepuk tangan, tapi kita beri senyuman. Senyum penghargaan buat Bu Meira. Silakan dibuka layarnya. Bu Winarni kasih jempol. Ya, sudah dibuka semua. Ditunggu. Oke. Masih Ya, ada yang belum buka? Mas Yun siap-siap ya Mas Yun ya. iya, Pak. Udah? Oke, baik. Ya, 3, 2, 1. Silakan Mas Yun. Sebentar. Ya, udah, Pak. Udah? Wah, terima kasih. Terima kasih. Nah, eh
Biasa sebelum kami beri hadir malam hari ini untuk bertanya, kita santai aja ya di sini, kita diskusi aja. Di sini semuanya teman-teman. Saya mau tanya dulu nih ke Bu Christine. Bu Christine, apa sih suka dukanya? Ya, mungkin Bu Christine mewakili eh, pendamping atau mewakili guru ya. Kemudian ketika Bu Christine mengalami kesulitan, waduh, bagaimana supaya bisa cepat bangkit gitu ya. Kemudian apa sih sampai merasa, waduh, saya bangga nih anak-anak bisa. Nah, apa kira-kira suka dukanya Bu Christine untuk bisa Bu Christine jelaskan? Silahkan Bu Christine. Terima kasih Kang Hanin. Banyak ya Ya, pertanyaannya ya. Bagaimana? Oke, suka dukanya. eh Sampai hari ini sih masih banyak sukanya ya, Kang. Dengan apa? Dengan perilaku anak-anak gitu ya, dengan keunikan-keunikan mereka, dengan kekagetan-kekagetan yang terjadi gitu ya setiap hari itu. eh Diambil sukanya aja lah gitu ya. Dukanya itu lebih kepada kalau gini, eh kebetulan karena saya kepala di SCPI itu, jadi kan saya membuat program-program gitu ya untuk anak-anak ini gitu. Kadang-kadang ada yang mandek gitu, yang aduh kok nggak berkembang-berkembang gitu, udah dikasih program A segitu-gitu aja, diganti program B ya segitu-segitu juga gitu ya. Nah itu dukanya sih lebih ke situ, karena kami jadi bingung gitu, ini kita bisa bantu apa gitu untuk anak ini ya. Belum lagi kalau nanti orang tuanya gimana ya Bu Christine, anak saya kok nggak maju-maju. Nah itu tuh nyes gitu kalau saya. Gimana ya gitu. yes. Itu mungkin dukanya itu sih kalau saya sih, apa eh ketika orang tua bingung gitu, kami juga bingung gitu ya, gimana nih cari jalan keluar gitu. Nah itu mungkin di situ sih dukanya gitu. Tapi so far sampai hari ini sih masih banyak sukanya lah gitu. Kemudian ketika mengalami kesulitan, bagaimana bangkit lagi? eh Yang pasti kami harus banyak belajar ya, banyak belajar karena kami juga kan terbatas gitu. Maksudnya dari pengajar kami itu ada 10, dari 10 orang ini mungkin tetap kita harus banyak cari sumber lain gitu ya, untuk update program, untuk apa ya, kreatif gitu, mencari program-program baru gitu buat mereka gitu, dan ngobrol juga dengan orang tua gitu kan. Kira-kira nih ada masukan ini dari orang tua, terus kita pertimbangkan apakah bisa kita praktekin atau enggak. Lalu ngobrol dengan Kang Hanin juga itu, se- terus terang kami dapat banyak sekali masukan gitu ya dari Kang Hanin tuh, apalagi tentang bisnis-bisnis gitu ya, luar biasa gitu beliau. Jadi eh, yang kita nggak kepikiran gitu ya, ini kayaknya bisa nih usaha ini atau kerja ini gitu. Nah itu juga sangat sangat menjadi masukan gitu buat kami. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi apa ya Kang? Lupa. Satu lagi apa ya tadi ya? Ya, intinya suka duka lah, suka duka ya, yang mungkin memberikan satu kebanggaan ya. Wah, gua Oh, berhasil nih kebanggaan. gitu Oke, ya. oke. Iya, 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 iya. Kebanggaan ya. Saya selalu terharu kalau siswa-siswi kami yang tadinya nggak bisa jadi bisa sih. Itu aja sih, Kang. Jadi misalnya nih ya, misalnya anaknya Bu Meira nih ya, namanya Livi. Livi itu eh, rajin, dia rajin banget. Pokoknya dia tuh cukup mandiri, terus eh kalau diajarin juga cepet gitu ya. Nah, baru beberapa hari ini akhirnya Livi itu bisa menggoreng kerupuk. Oh, Goreng kerupuk itu nggak gampang. Goreng kerupuk itu kalau kelamaan tutung, kebentaran nggak mateng gitu ya. Terus panas minyaknya juga harus diatur. Nah, Livi ini udah bisa nyiapin katel, terus tuangin minyak sampai dia tahu minyaknya panas tuh sampai segimana, kerupuknya dimasukin sampai dia angkatnya tuh pas. Nah, itu yang selalu bikin pengajar juga terharu gitu, luar biasa. Gitu, Kang. oke, baik. Bu Mera pesen ya nanti ya kerupuknya Bu Mera ya. Saya pesen nih. Enak loh Pak kerupuknya Oke, Pak. tadi saya lihat ada apa kerupuk beras ya?
Kerupuk Ya, beras merah ya. ya Ya kerupuk kerupuk beras. beras merah ya. Oke. Ya. Unik, cukup unik dan menarik nih beras merah ya. Oke, saya tanya ke Bu Mera sekarang. Bu Mera, ini sampai terpikir ya bahwa ada satu unit lagi khusus namanya Pijar Insani, yang khusus untuk bagaimana mempromosikan bagaimana karya-karya ini bisa masuk ke pasar lah ya. Nah, saya ingin tanya gitu ya. eh, Secara keseluruhan kan sebetulnya ada juga unit-unit atau lembaga lain gitu ya, lembaga lain yang juga menyelenggarakan pendidikan ini gitu ya. Nah, ini apa mungkin bedanya atau Bu Mera bisa ceritakan, wah kalau di Persik Insani keunikannya ini nih gitu ya, atau kelebihannya ini nih. Masing-masing kan pasti punya keunikan nih. Saya lebih ke arah anak yang kecil, tadi Bu Christine bilang lebih ke anak remaja, ada lagi mungkin lebih ke yang bagaimana. Nah, barangkali Bu Mera bisa cerita. Ya, apa keunikannya, apa kelebihannya dari SCPI ini? Apa ya keunikannya ya? Mungkin keunikannya karena dibuat oleh anak-anak, maksudnya dewasa, oke lah remaja, anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, yang bisa menyamai dengan orang-orang yang normal gitu. Oh, aku juga bisa kok seperti itu. Di samping keterbatasan mereka. Mereka itu kan terbatas, sangat terbatas ya Pak ya. Ya, Sangat terbatas dalam perilaku, dalam motorik, dalam segala segala macam itu mereka itu sangat terbatas gitu dibandingkan sama anak-anak yang normal gitu. Tetapi mereka itu bisa dilatih dan punya semangat ya. Saya lihat mereka itu semua semangat gitu dan bisa dilatih gitu, bisa kita bimbing, bisa dilatih sehingga produk yang mereka hasilkan itu bisa menyamai dengan katakanlah produk yang untuk dengan anak-anak yang normal gitu. Mereka juga ya. bisa kok gitu. Oke. Seperti itu dengan Ya, keterbatasan mereka itu loh gitu. Ya hanya ini ya ya, apa sih ya. ya kendala kita ya memang di alat ya. Mungkin kalau misalnya seperti membuat kue sih kalau udah pabrikan kan udah pakai mesin gitu kan udah puluhan juta. Kalau mereka kan masih manual. Terus udah gitu kalau jemur kerupuk juga kita masih mengandalkan matahari. Kalau yang lain kan kalau udah pabrik-pabrik besar kan udah pakai heater lah, udah beda lah, udah beda di teknologi seperti itu. Tapi yang saya lihat di sini mereka juga bisa kok gitu. Oke. Ya. Itu Jadi sih. ya, kami salut juga bahwa Yayasan Persik Insani tidak hanya memberikan satu bekal pendidikan, tapi diajarkan bagaimana bisa sampai mandiri dan hidup bermasyarakat. Dan juga karyanya ini yang memang bisa tanda kutip dijual ya Bu ya, bisa diterima juga oleh masyarakat. Jadi buat barangkali orang tua yang katakanlah ada kebutuhan untuk menyekolahkan anak-anak disabilitas, ya keunggulan dari Persik Insani adalah memikirkan sampai bisa terjun di masyarakat. Oke, baik Bu Mira, terima kasih banyak. Saat malam juga ada Romo Abi sudah bergabung di sini. Ah, ya, ini ada yang raise hand ya, ada yang raise hand. Pak Reza Kurniawan, barangkali ada yang mau disampaikan, Pak Reza? Bisa mendengar suara saya? Oh, bisa. Oh, Ibu ini. Ya, Ya, malam Ibu. saya relate sekali dengan apa yang disampaikan ibu-ibu sekalian karena sebenarnya saya adalah seorang disabilitas juga, disabilitas fisik.
yang mengidap cerebral palsy dan sekarang berkecimpung di dunia disabilitas yang memiliki komunitas baru nih di Semarang yang berkonsentrasi juga dengan dewasa remaja, dewasa muda dan remaja dari usia 16 tahun sampai 26 tahun sekarang, Pak. Jadi Oh, memang iya, ya hebat. jadi kebanyakan kalau siswa-siswa dari kami itu adalah siswa-siswa yang sudah selesai SMA LB, tapi mereka terus mau kemana gitu loh. Jadi Ya. memang kalau kami karena dewasa muda itu karena anak-anak remaja disabilitas kebetulan yang kami ajarkan tuh kebanyakan disabilitas intelektual ya. Jadi kami lebih concern bagaimana caranya mereka untuk bisa menggali potensi itu satu, terus dua bagaimana cara berrelationship dengan orang lain itu dua, terus bagaimana cara mereka bisa berpartisipasi dengan orang banyak secara inklusi karena yang dilupakan Indonesia itu adalah the true inclusion is including everybody gitu. Including everybody is ya harus bisa berbaur. Jadi bagaimana yang saya relate dengan dua yang bicara sebelumnya itu adalah kita berusaha bagaimana caranya mereka terjun ke masyarakat dengan baik, dengan sopan, dengan manner-manner yang baik. Karena kalau saya, belief saya adalah anak-anak disabilitas intelektual itu bukannya tidak bisa, Pak. Cuma kita terminologinya harus seperti batu. Kalau orang biasa mungkin diulangi 5 kali sudah bisa. Tapi kalau dengan mereka mungkin kita harus 1000 kali, 100 kali lebih lagi gitu untuk karena mereka akan seperti batu. Batu itu kalau ditetesin air lama-kelamaan pasti akan dekok juga kok. Ya. Nah, itu yang kami percaya juga. Jadi saya sangat relate dengan apa yang disampaikan ibu-ibu yang sebelumnya dan saya juga punya kesulitan karena kami masih baru dan yayasan juga baru mau kami bentuk gitu ya. Masih dalam proses mohon doanya karena saya di Semarang. Kalau komunitas-komunitas yang sebelumnya itu ada di Semarang, mari kerjasama yuk, karena kalau kita bisa bekerja sama itu menurut saya kita itu bukan saingan kok ibu-ibu. Kita itu harusnya malah bekerja sama supaya kita tuh bisa memberdayakan anak-anak. Karena kalau yang saya layani itu ya mereka. Kita ini yang bekerja untuk mereka. Dalam artian kita yang melayani mereka, kita yang berusaha untuk mereka. Jadi kita harus bisa bekerja secara kolektif, secara mandiri. Jadi kalau kita bisa bekerja sama, saya sangat welcome karena untuk komunitas baru seperti kami juga masih perlu banyak belajar gitu. Karena bagaimanapun walaupun ilmu saya sudah punya sedikit ilmu, kalau saya punya perspektif dari banyak orang itu pasti akan jadi lebih komplit gitu. Jadi kalau boleh saya lanjutkan di komunitas kami itu untuk mewujudkan inklusi itu adalah bagaimana caranya mengundang orang non-diva untuk berbaur dengan difabel itu dengan sharing ilmu. Jadi kalau mereka mau mencoba mengajar di tempat kami akan sangat welcome. Karena tempat kami itu eksplorasi, Pak. Kita tidak menutup kemungkinan di setiap kondisi, walaupun sama-sama disabilitas intelektual, sama-sama slow learner, tapi mereka itu punya kelebihan yang berbeda. Itu yang saya percayai. Dan kalau misalnya mereka itu siapa tahu bisa nyambung dengan satu kegiatan ini atau dengan kebiasaan ini, saya akan buka terus kesempatannya karena satu dan yang lain itu berbeda-beda. Kayak saya ini cerebral palsy dengan teman saya yang cerebral palsy bisa totally different kondisinya, situasinya. Jadi itu yang kami usahakan untuk biar mereka bisa punya perspektif yang cocok dengan mereka, seperti kita hanya mendampingi, seperti yang saya selalu
katakan dengan orang tua, saya ini hanya fasilitator dan saya hanya 4 jam dengan anak-anak kalian. Kalau misalnya kalian mau baik, anak kalian mau baik, kalian juga harus mengulangi apa yang kita ajarkan. Karena bagaimanapun saya bisa jadi seperti ini karena dulunya saya di terapi hampir 24 jam dengan ibu saya. Kalau saya mungkin tidak melewati kesakitan dan terapi banyak itu, saya nggak akan jadi seperti ini. Jadi menurut saya kalau saya boleh berpesan, kalau mau anaknya yang dengan difabel itu maju, orang tuanya juga harus ikut andil sebanyak mungkin. Tidak hanya menyerahkan ke kami, karena kami ini hanya terbatas. Jadi orang tuanya kalau mau mereka maju juga harus bersama dengan kami. Makanya itu kami selalu bekerja sama dengan ibu-ibu dan para ayah. Begitu aja. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang, J. Terima kasih banyak, Bu. Wah, ini saling memberikan semangat nih. Siap. Dari Bandung siap. Ini, Bu. Siap. Kita saling berdiskusi, saling memberikan semangat, saling sharing ya, Bu ya. Kira-kira pengalaman-pengalamannya apa saja sehingga bisa saling menguatkan. Ya, Semarang ini ada juga dari Balikpapan, dari Makassar, dari Bogor. Mudah-mudahan kita semua saling menguatkan dan menjadi satu kekuatan besar lah gitu ya untuk kita membuat hal baik. Baik, kira-kira ada yang lain yang juga ingin memberikan testimoni atau memberikan masukan atau mau bercerita, silakan. Ya, selamat malam, Pak. Saya mau perkenalkan, saya Jojo. Saya dari disabilitas tunanetra Low Vision. Saya dengan fiancé saya Dewi Junaidi. Jujur aja, saya sendiri senang sekali ya saya mendengar ada dari Pijar dan Percik. Kemungkinan saya ingin mendaftar karena jujur saya low vision baru sekitar 2 tahun. Tadinya saya normal, Pak, gitu loh. Jadi sekarang saya low vision. Ya puji Tuhan ya, Pak, sampai sekarang ada berkembangan. Tapi yang namanya low vision, kalau mata itu kan bukan kayak orang sakit lambung apa sakit apa. Jadi dikit-dikit gitu loh, Pak. Walaupun saya tetap masih bisa normal, lihat pas itu, tapi tulisan saya parah. Tulisan benda-benda yang umpama makanan dalam mangkok itu saya nggak tahu tuh, sedekat itu saya nggak tahu, masih dekat sekali gitu loh. Jadi intinya kalau saya sendiri ingin saya sendiri jujur punya cita-cita, keinginan untuk orang disabilitas itu selain untuk apa yang tadi dari Percik dan Pijar katakan itu, mungkin saya ada banyak tambahannya. Saya banyak misi dan visi. Mungkin nggak tahu masuk apa enggak ya Pak ya. Karena jujur saya kan dari orang normal yang notabene low vision, plus saya dulu background-nya kan IT gitu loh Pak. Nah, sedangkan my fiance itu dia itu fashion-nya itu adalah making yang membuat apa makanan kayak kue bolu kayak gitu lupa my fiancé Dewi Junaidi itu. Jadi intinya sekarang jujur saya sama Dewi itu lagi keliling lah, cari-cari seminar, cari-cari kayak begini-gini webinar yang notabene intinya adalah saya membuat si Dewi itu bisa. Bukan saya, maaf ya Pak. Kalau saya itu udah pernah enak lah kasarnya gitu loh. Cuman my fiance itu kan emang dari dulu tuh sampai sekarang itu benar-benar ya gimana ya. Kalau saya bilang jujur kata kesian gitu loh Pak. Karena apa? Karena dia benar-benar uper jadinya gitu loh. Sampai sekarang aja saya masih didik dia. Terakhir saya udah ngajarin dia untuk affiliate. Wah itu berat tuh kerasnya. Affiliate plus freelancer. Udah kelasnya udah berat. Tetap saya paksain Pak. Karena dia low vision retinitis pigmentosa.
yang gambarannya adalah gabungan antara glukoma, dia glukoma jadi matanya kanan kiri atas bawah itu gelap, pas ke depannya itu kalau kena matahari apa terang sedikit dia burem. Kalau malam itu lihat lampu, di atasnya dia kelihatan lampu, pas buangan ke bawahnya tuh gelap gitu loh. Dan dia banyak apa namanya, kalau lagi jalan, kalau my fiancé kalau lagi jalan tiba-tiba dia bisa teriak, Koko itu di depan ada jurang kayak begitu. Padahal nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi wow, amazing grace banget nih gitu bagi saya. Karena saya kan sekarang udah puji Tuhan lah Pak. Intinya adalah kalau saya ada visi misi, ya umpama itu nanti saya bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Christine, sama Bu siapa tadi maaf ya, itu bisa oke. Karena kalau saya lebih ke IT gitu loh Pak, gitu doang. Dan intinya saya thank you nih udah dikenalin oleh Ibu Leni untuk ikut webinar ini. Saya bangga banget, seneng banget gitu loh Pak. Jujur kata, saya susah Pak cari apa untuk my fiance itu untuk apa namanya didikan apa pembelajaran yang terakhir aja kesian dia mau belajar komputer aja udah dibilang tidak bermanfaat gitu loh. Aduh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Banyak orang yang sombong. Padahal yang jujur, bukan orang yang normal, Pak, yang ngomong begitu. Malah orang yang disabilitas tunanetra yang ngomong begitu. Amazing Grace bukan, gitu loh, Pak. Makanya saya benar-benar, saya sendiri akan berjuang untuk Dewi supaya dia itu bisa membuktikan bahwa dia itu bisa, gitu loh, Pak. Makanya saya thank you banget ya, Pak, ya. Intinya saya ada sih visi misinya banyak, ada 3 macam deh kalau salah. Cuman itu kayak gampang-gampang Ya, susah sih. Gitu aja Pak. Makasih banyak ya Pak. ya, Makasih baik Bapak-Bapak Ibu. Pak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Jangan khawatir, tetap bersabar. Dan tadi saya memegang peribahasa yang tadi Pak, apa tuh, peribahasa batu Pak. Setetes demi setetes, akhirnya dia bolong juga Pak, gitu. Nah, cuma kapan itu dia akan tergerusnya, mungkin ya kita sabar, terus berusaha ya Pak ya. Jadi Iya, kita saling beri semangat. Yakin Pak, pasti ada hasilnya Pak. amin. Boleh, silakan lagi yang lain barangkali. Terima kasih Pak Jojo. Yang lain barangkali, Bapak Ibu. Pak Ivan dari Bogor. Silakan Pak Ivan. Ya, salam kenal ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ivan. Ya, saya tadi diminta tolong sama Ibu Ketua Pukat untuk hadir di Zoom ini. Ya, karena kebetulan ya beliau juga kenal dengan saya. Memang belum lama, tapi saya memperkenalkan diri kepada beliau bahwa saya tergabung dengan anggota Pukat dan kebetulan juga saya menjadi volunteer untuk disabilitas ini udah cukup lama. Saya pertama kali bergabung dengan LDD, Lembaga Daya Dharma Kuspan Agung Jakarta. Waktu itu masih berbentuk Biro Tunanetra Leticia. Nah, dari sejak itu, dari tahun 96, dari ketika masih kuliah, bekerja, sampai sekarang, ya tetap menjalin komunikasi dengan teman-teman disabilitas di sana. Nah, kebetulan karena saya orang Bogor dan sekarang saya berdomisili di Bogor, setahun yang lalu saya diminta oleh Romo Paroki untuk mengkoordinasi teman-teman disabilitas yang ada di paroki kami. Akhirnya saya bersedia meluangkan waktu saya untuk coba mengkoordinir teman-teman disabilitas. Ya memang cukup banyak tantangan ya Pak ya, sampai saat ini tidak mudah, intinya itu. Nah tadi ketika saya mendengar penjelasan tentang yayasan ini, saya merasa ya bagus sekali gitu, karena pengalaman saya ketika dengan LDD ini yang sekarang berubah menjadi namanya menjadi lembaga apa ya pokoknya di katedral lah. Jadi di situ pun saya menemukan banyak sekali pengalaman, terutama untuk sekolah-sekolah ya di Jakarta yang mungkin seperti
sekolah Pangudi Luhur kalau nggak salah ya, terus ada yayasan apa lagi Mitra Netra dan bagaimana cukup banyak, dan mereka belajar untuk mengedukasi teman-teman yang disabilitas. Nah, menurut saya boleh untuk mencari tahu. Memang Zoom ini fungsinya juga saya rasa untuk saling bertukar informasi. Seperti itu, Pak. Jadi, menurut saya alangkah baiknya kalau memang kita tidak hanya mengedukasi teman-teman disabilitas, tapi tugas yang terberat menurut saya adalah mengedukasi orang-orang yang tanda kutip normal. Ya, mungkin ya seperti kita, walaupun terus terang saya punya pengalaman yang bukan unik ya. Kebenaran saya diminta tolong Romo untuk menjadi koordinator teman disabilitas di paroki. Waktu itu ada salah satu teman disabilitas telepon ke saya. Memang belum kenal. Dia tanya, Pak Ivan ini disabilitasnya apa ya? Waduh, saya diam 1000 bahasa, Pak. Saya bingung untuk menjelaskannya. Nah, ya maksudnya dalam arti kata bahwa sebenarnya tugas kita yang terberat itu mengedukasi orang-orang tanda kutip normal, supaya mereka pun mau sadar bahwa di sekitar mereka ada saudara-saudarinya yang berkebutuhan khusus. Itu jauh lebih penting menurut saya. Mengapa? Ketika kita bisa membuat mereka paham, sadar, menghargai teman-teman disabilitas, disitulah pintu akan mulai terbuka. Ketika pintu mereka belum sadar, dalam tanda kutip, tentunya mereka akan hanya melihat. Mereka lebih banyak mungkin mengasihani. Sedangkan saya teman-teman disabilitas pasti semua setuju ya bahwa mereka bukan untuk dikasihani, tapi untuk dikasihi. Nah, itu dan memang saya selalu mengajak lagi berusaha, karena saya juga di paroki memang belum lama dalam arti kata bertugas mengkoordinasikan teman-teman disabilitas ini, dan juga saya membawa satu pemahaman ya bahwa disabilitas itu bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Jadi menurut saya banyak sekali umat-umat yang notabene normal itu mereka baru mungkin akan melirik, akan tertarik, mohon maaf, ketika mereka sudah mengalami atau seperti apa. Jadi memang sebaiknya kita yang peduli kepada teman-teman disabilitas, cobalah untuk selalu berusaha mengajak dan ya memberi pemahaman kepada teman-teman yang notabene normal tersebut. Jadi sekali lagi saya menghargai sekali untuk Ibu tadi, Ibu Christine ya, yang sudah banyak sekali berbuat sesuatu untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mungkin ya Pak ya. Jadi orang yang peduli itu mungkin ada salah satu anggota keluarganya yang berkebutuhan khusus. Jadi dia mau peduli. Nah, sedangkan orang luar sana banyak sekali yang ya notabene ya mungkin ketika ada teman disabilitas datang atau beraktivitas, mereka akan melihat, menatap begitu seperti apa. Jadi itu memang tugas kita juga mengedukasi. Jadi saya pikir seperti itu, dan juga saya berterima kasih sekali. Mungkin banyak sekali yang hadiri Zoom ini anggota-anggota Pukat. Jadi saya berharap ya mungkin mereka memberikan kesempatan bekerja kepada teman-teman disabilitas. Seperti pengalaman saya, yang saya tahu ketika seorang tunanetra itu mau bekerja, seperti apa? Mereka bisa menjadi penerima telepon, jadi operator. Itu yang saya tahu, dan mungkin kalau yang mengalami tunanetra ini dari sejak kecil, mungkin kan kalau orang tuanya punya pengetahuan, punya pengalaman, dalam arti kata informasi ya, jadi mereka mungkin bisa menyekolahkan anaknya dan mendukung untuk menjadi yang lebih baik. Jadi misalnya untuk mendapat pendidikan yang layak, saya pikir seperti itu.
Kalau untuk tunarungu mungkin dia bisa lebih banyak aktivitas ya, seperti di Bogor saya punya kenalan juga, mereka bekerja menjadi pramusaji di kantin seperti itu. Kalau untuk tunadaksa mungkin mereka ya lebih ke arah bisa menerima pendidikan secara normal ya, saya pikir seperti itu. Nah, yang memang perlu kesabaran lebih lanjut yang lebih ke arah disabilitas mental seperti itu. Jadi sekali lagi saya mengharapkan sekali kepada teman-teman Pukat siapapun yang berada di sini bisa memberikan kesempatan kepada saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus. Dan memang tantangan ini amat sangat luar biasa. Kalau saya lihat Ibu Christine ini kan karena lebih banyak anak-anak kecil. Dan di paroki kami itu ada satu orang remaja. Jadi dari kecil sampai remaja dia pendidikannya baik dan sudah sarjana, sudah mengajar di sekolah berbahasa Inggris. Tapi satu saat dia mengalami kemunduran pendengaran dan akhirnya dioperasi dan gagal operasinya. Akhirnya terganggulah fisiknya juga, jadi gendang telinganya mungkin terganggu, jadi jalan pun dia nggak bisa sendiri, harus didampingi oleh orang tuanya. Dan ini menjadi amat sangat saya prihatin ya, bagaimana caranya mengajarkan suatu bahasa isyarat kepada orang yang sudah dewasa. Sedangkan yang saya tahu itu belajar bahasa isyarat sejak anak-anak. Nah ini perlu tantangan lagi, jadi memang semua harus lihat dari kasus per kasus. Nah intinya di mana kita mau membuka kesempatan kepada teman-teman disabilitas, ya alangkah sangat baiknya. Saya kira itu aja. Semoga sharing saya ini bisa membantu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih banyak Pak Ivan dari Bogor. Betul Pak, yang Bapak ucapkan betul sekali. Memang izin kami dari Pukat Bandung. Ke satu karena juga saat ini fokus pastoral di tahun 2024 adalah sukacita ekonomi kreatif. Jadi kami berpikir terhadap teman-teman kita juga yang memang bisa terjun dan berkarya ya di masyarakat. Sehingga kami terinspirasi untuk ya mencarikan satu pekerjaan atau tadi magang atau kemudian kita diharapkan pukat-pukat ini memberikan satu wawasan gitu ya. Yuk dagang Ya. ini yuk, wah bisa ini kalau gitu memasarkannya begini. Nah itu yang kita saat ini ingat juga lah bahwa kita ada teman-teman juga yang mempunyai keunikan lah gitu ya Pak ya, mempunyai Betul, Pak. baik itu kekurangan ataupun kelebihan. Nah itu barangkali secara umum barangkali kadang-kadang terlewatkan. Nah, jadi kita tetap ingat lah bahwa kita ada teman-teman yang membutuhkan uluran bantuan dari kita semua. Nah, jadi buat teman-teman sini, acara ini mudah-mudahan ke satu bisa kita diskusi, ya, saling tukar wawasan. Kedua, bisa menginspirasi teman-teman, ya, barangkali ada peluang-peluang, ada pekerjaan yang bisa diberikan untuk teman-teman dari anak-anak disabilitas, ya. Kemudian siapa tahu tadi ada beberapa produk juga yang saya yakin tuh saya sih sangat senang dengan batik tie-dye itu ide bagus bisa dipasarkan tuh. Ya, mudah-mudahan Pukat di Kuskupan bisa peduli dan bisa bantu ya, mudah-mudahan lah ya. Amin. Gitu Pak Ivan? Ya, terima Ya, kasih Pak. makasih Malam. Pak Ivan. Ini ada Bu Reti. Bu Reti sudah resen, silakan Bu Reti dari mana? Ya, saya dari Bandung, Pak. Ya, silakan Bu Reti. Terima kasih sebelumnya ke Bu Rini. Saya dikasih info oleh Bu Rini untuk bisa ikut Zoom ini. Langsung saja sebenarnya saya ingin mencari kerjaan buat anak saya. Saya lulusan Widyatama, bahasa Inggris, jurusannya ke arah wisata. Dia udah cari-cari kerjaan, ya kelihatannya sulit ya. Pas wawancara kelihatan. Nah, itu aja sih Pak. Jadi kalau Percikin Sani sendiri, saya waktu itu sempat main beberapa kali ya ke Jalan Muhammad Toha. Saya ketemu Mbak Okti waktu itu. Sebenarnya juga mau diarahkan
pekerjaan mungkin ya, hanya mungkin anak saya agak salah ngerti, suasananya nggak ngepas, malah saya yang main di Percikin Sani. Ya beberapa kali saya ngajar buat apa, kerajinan tangan telur itu untuk tatakan gelas. Tapi karena saya juga dapat musibah, Oh, jadi mungkin hanya 5 kali saya hadir ya, atau 6 kali saya lupa, nggak hadir lagi main ke Percik Insaninya gitu. Nah, kemudian tahun 2023 ya coba cari-cari kerjaan buat anak saya, tapi ya nggak berhasil karena kelihatan pas wawancara. Nah, mungkin saya ingin diberi kesempatan lah magang gitu, supaya apa yang dia pelajari atau bisa merasakan bekerja. Mungkin gitu aja, Pak. ya Bu Reti, terima kasih. Staf Bu, Terima kasih. kami saat ini Pukat Bandung ada kerjasama dengan Persik Insani, jadi bisa berkomunikasi dengan Bu Mera atau Bu Christine atau Bu Catherine. Ya, siap Bu. Kita melanjutkan Bu. Kita nggak mau mulai lagi, kita melanjutkan yang kemarin sudah bagus. Begitu Ibu bilang tadi apa? Jahitan tatakan gelas Bu. Ya, sempat waktu itu buat apa sih namanya kulit telur, Ya, mozaik nempel-nempel kulit telur di ah, tatakan gelas itu. Entah nggak tahu ya berapa jadi berapa, mungkin ya ah, ketemu beberapa kali juga sama anak di situ secara bergiliran. Sebenarnya saya senang ya kalau kerja-kerja yang gitu. Hanya kemarin oh keren kena Bu ya. musibah jadi ya nggak muncul lagi gitu di sana gitu. Sebenarnya saya suka juga bantuin anak-anak seperti itu. Oke. Hanya ya ini baru ketemu lagi di sini. Sama waktu itu terakhir di mana Cipaganti gitu ya, ada pertemuan orang tua murid juga yang punya anak-anak khusus, tapi nggak lanjut juga mungkin. Gitu aja, Ya. Pak. Ya, terima kasih banyak Bu Reti sudah banyak membantu dan nanti muncul lagi ya Bu ya. Boleh, boleh. Ya, siap. Terima kasih banyak Bu. Ya, ini Mas Yunanto sudah resign. Silakan Mas Yun. Ya, makasih Pak Anin. Saya sebenarnya hanya menambahkan tadi ada beberapa yang disampaikan dari Perti Insani. Seperti tadi yang disampaikan Pak Ivan ya di Bogor tadi ya. Jadi eh, ada kesulitan kendala gitu yang dihadapin di umat paroki gitu ya, di salah satu umat paroki di Bogor. Itu persis sama yang terjadi di kami waktu 20 tahun yang lalu lah. Artinya sekitar 2004 itu Pertik Insani itu mulai mulai berdiri lah. Jadi ceritanya memang awalnya tuh sebelum sampai ada skill center, ada Pijar Insani itu memang ada sejarah panjang yang akhirnya kenapa muncul seperti ini. Di satu sisi eh, jadi ceritanya bahwa dulu ada kegelisahan beberapa orang tua yang memang eh, kasus autism yang lagi marak ya pada tahun-tahun itu. Lalu banyak orang tua juga galau lah. Artinya ini persoalan kok mulai apa menguat. Lalu ada banyak anak-anak yang mulai ada gejala autism dan itu bagi beberapa orang tua galaunya itu karena tidak tahu banyak informasi mengenai autism waktu itu. Jadi akhirnya orang tua kan wah berguru, belajar, ikut seminar, pelatihan di Jakarta sampai kemana-mana gitu ya. Lalu dalam salah satu keprihatinan di waktu itu ada lembaga Sekretariat Kemanusiaan dan Keadilan Keuskupan Bandung mencoba untuk memfasilitasi itu. Ada persoalan nih di antara umat sendiri waktu itu ya. Umat sendiri akhirnya dibentuklah semacam komunitas lah. Kita bisa saling support di situ. Nah, jadi memang awal dari Percik Insani sendiri memang dari komunitas ya. Di sini ada beberapa orang tua juga menjadi bagian dari komunitas itu. Jadi kalau komunitas itu tumbuh dari mungkin waktu itu hanya belasan orang, kemudian sampai sekarang puluhan, mungkin lebih dari 100. Dan waktu itu ya lintas agama juga ya. Dan kita karena sesama orang yang pengen tahu gimana nih anak saya ini, terus mulai belajar bersama, diskusi, undang narasumber, dan akhirnya kita kembangkan menjadi yayasan karena ada banyak hal yang mau kita fasilitasi karena kebutuhan makin banyak kita bikin lembaga
yang sifatnya formal gitu ya. Dan Monsinyur Anton sendiri sebagai Uskup Bandung memang sangat menyambut baik apa yang dilakukan Percik Insani. Dan pada tahun 2017 tuh sudah sebenarnya 2013 sudah mulai ya menjadi bagian dari Keuskupan. Ini menjadi yayasan yang bernaung di bawah Keuskupan Bandung, dan kami sebagai penggerak diundang khusus oleh Monsinyur Anton mendapatkan pesan khusus bahwa anak-anak ini jangan ditinggalkan. Ada banyak anak yang disembunyikan, ada banyak anak yang tidak diintervensi dengan baik gitu ya. Bahkan ada yang istilah dalam tanda kutip dibuang lah. Itu kan sesuatu yang misi gereja harus membawa itu, mengangkat itu sebagai sisi kemanusiaan yang utuh gitu ya. Maka dari beberapa divisi-divisi yang ada di Percik Insani ya, salah satunya itu bagian dari Skill Center Percik Insani, Bicara Insani itu mencoba untuk mengangkat derajat dan juga bagaimana mereka bisa mendapat fasilitas tadi yang disampaikan Mas Ivan tadi ya. Mereka dapat kesempatan yang sama dengan yang seperti kita ini ya, dalam kesempatan pendidikan, kesehatan, kemudian akses juga untuk dunia pekerjaan. Itu memang coba kita usahakan ya. Maka di cara-cara kita untuk bersama-sama membangun budaya bersama dengan masyarakat juga supaya menjadi lebih inklusif, bukan hanya di tataran gereja, karena kami sendiri kadang-kadang di pastoral gereja di Keuskupan Bandung juga nggak mudah ya mengajak orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, kita ajaklah, kita kan ada program tiap bulan juga atau misa keliling paroki gitu ya, tiap bulan kita rutin lakukan. Tapi juga masih ada beberapa orang yang masih malu, takut gitu ya. Itu yang tidak mudah, tetapi akan kami usahakan terus. Dan ya memang sebenarnya ada beberapa rencana-rencana ke depan yang mau kita usung, dan Monsinyur Anton itu agak welcome, terbuka dengan beberapa ide gagasan supaya bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan perhatian yang lebih dari gereja, karena prinsip pastoral itu kan selalu option for the poor ya. Jadi mereka yang miskin, lemah, terpinggirkan, dan satu lagi itu yang kadang-kadang jarang disebutkan, dan bagi para disabilitas. Itu memang bukan hanya semacam slogan di Keuskupan Semarang, saya kira sudah malah dicanangkan di visi pastoral Keuskupan Agung Semarang gitu ya. Dan di beberapa keuskupan yang lain saya kira juga sudah, apalagi Bogor punya SDM yang besar. Lalu Surabaya sudah punya modul pendampingan untuk disabilitas di tiap paroki, punya jaringan-jaringan. Bogor juga sudah mulai. Di Makassar mungkin Pak Julius Teja juga mungkin udah mendengar itu. Pak Joko di Purwokerto saya kira juga pernah mendengar ada karya-karya pastoral gereja di sana yang mencoba untuk mendekatkan bagaimana semuanya bisa bertumbuh berkembang bersama-sama, tidak sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kebetulan di sini ada Romo Abi nih. Romo Abi ini ditunjuk oleh Uskup Bandung sebagai Ketua Yayasan Percik Insani. Mungkin juga punya cerita-cerita yang lebih unik lagi gitu ya. Bagaimana menemani, mendampingi orang tua, terutama kan ini bukan hanya anak-anaknya yang didampingi, kadang-kadang orang tua yang perlu didampingi juga itu. Nah, ini buat Romo Abi mungkin bisa menyampaikan hal-hal tertentu atau mungkin kesan atau pengalaman. Silakan Romo Abi. Ya, Romo, silakan Romo. Makasih Selamat Romo malam. sudah bergabung. Silakan. Suara saya kedengeran kah? Kedengeran, bagus. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan dulu saya Romo Abi, yang kebetulan sejak tahun 2013 ya, itu mendampingi Yayasan Percik Insani, kemudian ditunjuk menjadi Ketua Yayasan Percik Insani, dan kemarin juga baru diperbarui lagi untuk menjadi ketua lagi. Pertama-tama memang yang menjadi tidak mudah itu adalah pendampingan keluarga dari Percik Insani itu, mendampingi orang tua, baik ibu, bapak maupun sibling, saudara-saudaranya. Terutama kalau orang tua itu bapak itu yang
seringkali masih banyak menolak itu dengan cara-cara yang halus ataupun juga dengan cara yang ekstrem. Ya. Kalau ibu yang menolak itu masih ada, tetapi mungkin juga tidak terlalu tampak atau apapun juga seperti itu. Tapi memang tetap ada seperti itu. Pendampingan itu yang seringkali juga tidak mudah untuk kemudian sungguh-sungguh bisa mensyukuri bahwa anak ini walaupun juga memiliki kekhususan, memiliki disabilitas ini, tetapi ini tetap karunia dari Tuhan. Tetap bagaimana ini menjadi tanggung jawabku untuk aku tumbuh kembangkan. Seperti itu. Gereja itu ingin senantiasa hadir untuk membantu itu. Nah, seringkali saya sendiri juga, juga terngiang-ngiang terus satu pertanyaan yang mungkin juga pernah ditanyakan oleh orang tua. Romo, nanti kalau saya lebih dulu meninggal, terus anak saya itu nanti bagaimana ya Romo ya? Saya tidak bisa menjawab langsung soal itu. Tapi bahwa pertanyaan itu selalu terngiang di dalam diri saya itu, iya ya bagaimana ya? Ya memang orang tua akan semakin menjadi tua, akan bisa jadi memang akan meninggal terlebih dahulu, bisa jadi. Dan secara lugas saya pun juga akan bisa mengatakan ya saudara-saudarinya pasti juga yang harus bertanggung jawab. Tetapi apakah saudara-saudarinya itu pun juga bisa mencintai, mengasihi sebagaimana para orang tuanya? Maka persoalan pendampingan, mendampingi orang tua dan juga mendampingi siblings itu juga menjadi pastoral tersendiri. Beberapa tahun yang lalu ketika ada family gathering khusus untuk yang Katolik, itu juga terungkap bahwa dari para sibling pun juga masih ada yang merasa malu, masih ada yang merasa terganggu dengan saudaranya yang seperti itu. Walau juga ada sibling yang juga sudah menerima sepenuhnya, bahkan kemudian betul-betul merasakan besarnya rahmat Tuhan melalui kehadirannya, itu juga ada. Maka komunitas ini kemudian bisa menjadi satu untuk saling berbagi, sharing, untuk berbagi pengalaman bagaimana saling menguatkan itu. Maka ini terus-menerus kami juga ingin mengolah itu untuk pendampingan terutama keluarga. Nah, terkait dengan skill center Perci Insani dan juga Pijar Insani, ini memang perkembangan berikutnya. Itu adalah perkembangan yang terbaru sebetulnya. Terutama yang Pijar Insani itu perkembangan yang paling baru. Bahwa kemudian kita ingin membentuk UMKM untuk memamerkan produk dari anak-anak Perci Insani, yaitu itu memang perkembangan yang paling baru dan yang menjadi impian dari kami semua. Kami ingin nanti pada saatnya kami ingin membuat yang namanya home group. Tanah sudah diberikan oleh keuskupan yang sekarang kami gunakan sementara untuk berkebun. Gambar arsitektur untuk tempat itu pun juga sudah dibuat oleh Pak Yohanes, yang kebetulan juga ada juga. Itu. Hanya memang kemudian untuk melaksanakan pembangunannya itu kami juga yang masih tersendat juga. Idenya sederhana. Mereka-mereka ini, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, tinggal bersama di satu tempat, bersama-sama, kemudian ya berkarya, dan juga ya hidup di situ semuanya sampai meninggalnya. Begitu saja. Orang tua tidak meninggalkan mereka, tetapi orang tua tetap nanti akan diajak untuk bertanggung jawab, bisa jadi malah bergiliran untuk menjadi ibu di situ, menjadi orang tua di situ, dan lain sebagainya. Itu impiannya. Walaupun memang masih terasa rada amat jauh, tapi bahwa kami tetap bergerak ke arah sana. Ya, kami tetap bergerak ke arah sana karena
Saya juga melihat, anak-anak kita itu semakin lama juga sudah semakin berumur juga. Apalagi kami orang tuanya itu juga sudah semakin berumur juga. Maka memang juga rada kapan ya kita bisa melakukan itu. Maka ya sekemampuan kami mencoba mau mewujudkan itu. Karena kami juga bukan orang-orang yang boleh dikatakan memiliki latar belakang yang khusus untuk itu. Ya, kami tidak memiliki latar belakang yang khusus untuk itu. Seperti tadi diceritakan oleh Mas Yunanto, sekretaris yayasan itu ya, bahwa perkembangan Perci Insani itu juga bertahap seperti itu, hanya bermula dari kumpulan para orang tua, dari forum diskusi saling meneguhkan dari para orang tua, kemudian menjadi seperti ini kan perkembangan yang luar biasa. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwa saya bersyukur bisa tetap terus mendampingi Perci Insani. Saya bersyukur melihat pertumbuhan, perkembangan dari yayasan ini. Saya bersyukur bahwa anak-anak pun juga bertumbuh begitu. Dari data yang ada, yang pernah dikumpulkan oleh Perci Insani, ketika melakukan misa bulanan itu, paling tidak yang sudah terdata itu untuk di Kota Bandung sendiri, itu sekitar ada 70 anak berkebutuhan khusus. Sekitar 70 anak berkebutuhan khusus. Maka kalau Perci Insani Skill Center itu baru bisa menerima 13 ya, sedikit. Ya, masih ada begitu banyak, tetapi kami merangkul semua mereka untuk kemudian tetap saling meneguhkan satu dengan yang lain. Saya kira itu saja dulu, Mas Yunanto dan juga semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima Ya, kasih Romo. terima kasih banyak, Muabi. Pengalamannya. Silakan Mbak Anin, monggo silakan. Ya, jadi Romo Abi sebagai Ketua Yayasan Perci Insani betul-betul sangat involve lah ya, memikirkannya, bukan cuma sekedar pendidikannya, tapi betul-betul sampai dalam keluarganya gitu ya, dalam keluarganya bagaimana hidup anak-anak ini dan masa depan anak-anak dan keluarganya. Terima kasih banyak Romo Abi, semangat dan kami selalu dukung Romo. Baik, ini ada yang raise hand juga, mungkin siapa nih? Pak Julius? Pak Julius Teja. Pak Julius ya? Oh ya, Pak Julius, silakan Pak Julius. Baik. Ya, Kang Hanin, Romo, teman-teman sekalian. Ya, mohon maaf tadi close kamera ya. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih Kang Hanin sudah mengajak saudara-saudara kita, Ibu Reni, Ibu Christine, ada juga Pak Ivan, Romo, wah Romo Abi ya. Terus terang Romo dan teman-teman, saya sangat senang mendengarkan semua itu dan bersyukur karena masih ada orang-orang yang seperti Bapak, Ibu, dan Romo yang peduli terhadap saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Tentunya kami dari Pukat bisa dan ingin mencatat semua ini. Kebetulan memang Kang Hanin itu adalah Ketua Bidang Pemberdayaan, di mana nanti kita harapkan melalui informasi yang malam hari ini bisa minimal kita merekam dan menjadi catatan dalam agenda program kerja kita. Dan tadi juga ada Ibu dari Semarang, di Semarang dan Jogja, Purwokerto itu kan ada juga pukat-pukat di sana. Dan kita harap nanti mungkin suatu saat secara bersama-sama, kalaupun kami belum ingat, tolong diingatkan saja, boleh melalui Kang Hanin atau boleh melalui Pukatnas, ada IG, ada website, bagaimana apa yang
mungkin kalau pukat-pukat keuskupan perlu berkolaborasi, kami dari pengurus Pukatnas menyambut baik, karena ini adalah salah satu juga misi Pukat yang terangkum di dalamnya. Jadi terima kasih, terus terang kami dari pelayan-pelayan di gereja itu harus mengakui belum banyak menyentuh saudara-saudara kita atau anak-anak kita yang disabilitas ini. Jadi saya bersyukur bisa mendengarkan semua bagaimana perjuangan-perjuangan Bapak Ibu Romo yang sudah sangat serius dan sungguh-sungguh untuk melayani saudara-saudara anak-anak kita. Mohon nanti tolong Kang Hanin kita catat dan diingatkan kalau kapan-kapan bisa kita lakukan untuk bekerja sama atau mendukung satu sama lain. Terima kasih untuk pencerahannya. Selamat malam. Silakan Kang Hanin. Ya, terima kasih banyak Pak Julius sebagai Ketua Pukat Nasional dari Makassar. Yang makasih Pak sudah hadir malam ini di tengah kesibukannya, dan juga kami jadi semangat bahwa memang kami ada kepedulian terhadap yang mungkin yang suka dilupakan ya Pak. Jadi biasanya ingatnya wah pengusaha nih, ingatnya UMKM nih gitu ya. Saya teringat bahwa ada teman-teman kita juga yang butuh lapangan pekerjaan Pak. Iya. Jadi teman-teman kita yang butuh lapangan pekerjaan, teman-teman kita juga yang ternyata punya satu keunikan atau keahlian-keahlian khusus yang mungkin kita harus promosikan juga lah gitu Pak. Ya Pak, mohon dukungannya. Mohon diagendakan Kang Hanin ya. Makasih. Ya, makasih banyak Pak Julius. Ya, baik. Barangkali dari ibu-ibu nih, kebanyakan ibu-ibu dari Persikesani, ada yang mau menambahkan? Bu Catherine, barangkali Bu Catherine atau Bu Nancy, barangkali. Mungkin Bu Catherine ada Bu yang mau tambahkan Bu. Udah cukup dari saya sih, dari teman-teman udah cukup dari Kristen dan Ibu Ira ya. Iya, baik Bu. Baik, teman-teman terutama yang ada di Bandung atau mungkin teman-teman Pukat yang ada di Keuskupan. Jadi ini kita bisa mulai mencoba untuk memberikan kesempatan ya kepada teman-teman disabilitas. Anggaplah pertama-tama memberi kesempatan untuk berkunjung ke tempat usaha kita. Jadi untuk melihat dulu itu pasti ada satu pengalaman dari mereka berkunjung di luar tempat mereka sekolah, di tempat mereka hidup sehari-hari. Jadi tadi yang ada videonya itu ada satu kesempatan dia bekerja di tempat lain. Nah, dengan satu pengalaman itu kemudian nanti bisa berulang. Setelah berulang, kemudian nanti kita berdiskusi mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Dan kami berharap teman-teman bisa mendaftarkan perusahaan mana saja yang bersedia didatangi gitu ya, dikunjungi. Nanti biar dari Yayasan Persikesani atau lembaga disabilitas dari tiap keuskupan itu bisa mencarikan tempat-tempat yang bisa dikunjungi ya. Barangkali start dari situ ya, barangkali ya. Jadi bisa kita coba. Jadi kalau misalnya Pak Joko ini kan ada showroom mobil, ada bengkel mobil dan motor gitu ya. Jadi Pak, misalnya siap-siap menerima kunjungan Pak. Kunjungan teman-teman mau berkunjung nih ke tempatnya Pak Joko, mau lihat ini showroom mobil gitu Pak Joko. Iya, terima kasih. Siap. Nah, senang hati ya. Ya, nanti kalau Boleh. sudah berkunjung ke tempat Pak Joko ya lihat oh ternyata ya
mobilnya didongkrak bisa naik gitu ya Pak ya. Kemudian mobilnya ada berbagai macam mobil gitu ya Pak ya. Ada yang Iya. sedan, ada yang pick up dan sebagainya. Barangkali itu memberikan satu pengalaman kepada anak-anak. Nah, setelah itu bisa kita diskusikan apa yang bisa diberikan kepada anak-anak itu dan juga barangkali Pak Joko ada ide apa nih gitu buat anak-anak gitu Pak. Iya, iya. Gitu ya Pak ya. Siap. Ya, Kang Anin, siap. Ya, siap. Terima Ya. kasih. Oke. Kebetulan saya juga membina sekolah SLB ya Oh, di di Banyumas ya. Kita punya siswa sampai tadi ya lagi mau dibuka SLTA yang SLB ya. Jadi nanti coba bisa dikolaborasikan itu ya supaya dapat kolaborasi inspirasi bersama ya. Jadi saya dengan kawan-kawan di sini tergabung dalam Rotary Club Purwokerto Satria. Saya punya SLB Kuncup Mas namanya. Siswanya sekitar 150 dari SD sampai SMA. Begitu Kang Anin. Jadi tadi senang sekali saya juga mendengarkan semuanya itu. Ternyata juga ada inspirasi yang sangat bagus lah. Ya, di tempat kami hanya membuat kerajinan-kerajinan aja itu, kerajinan ya, ada berbagai ya dibantu penjualan masuk ke toko-toko gitu, ya kerjasama gitu, ya itu dari saya bekerjanya dengan Rotary Club. Kebetulan ya dari sejak tahun 95 Kang Anin. Jadi sudah kita membackup itu udah cukup lama ya. Ya ada hubungannya dengan cerita ini, nyambung lah gitu. Oke. Gitu Kang Anin. Ya Pak Joko. Terima Ya. kasih Wah Pak Joko ternyata sudah punya jam terbang lebih tinggi nih, sudah punya pengalaman yang luar biasa. Nanti bagi-bagi pengalamannya ya, bagi-bagi tipsnya Pak Joko ya. Iya, terutama memang bergembira tadi ya kalau kita melihat suasana berbagi di sekeliling anak-anak itu luar biasa ya. Kadang-kadang saya juga punya ada teman-teman baru yang masih muda, saya ajak mereka bisa sukacita ya, bergembira sekali bisa berbagi dengan orang-orang yang tuna itu ya, begitu Kang Anin. Ya, Pak Joko, terima kasih banyak. Makasih banyak. Tadi Pak Julius Pamungkas ada beri satu chat, apakah Pak Julius mau memberikan satu komentar Pak Julius Pamungkas? Saya hanya salut aja sama teman-teman ya. Sampai saat ini sih posisi saya tuh hanya mengunjungi gitu ya dan membantu sebisa saya dengan komunitas yang saya miliki ya. Karena selama saya berkunjung tuh banyak yang seperti tadi ya, melihat anak-anak disabilitas yang memang dibuang oleh keluarganya ya, bahkan sampai meninggal di dalam panti ya. Dan juga saya melihat sendiri kebanyakan sih yang saya kunjungi adalah panti-panti atau yayasan disabilitas yang ganda ya. Jadi jalan aja nggak bisa, kencing di lantai gitu ya. Ada yang dirantai di di kasur ya, karena dia kalau gaul dengan disabilitas yang lain itu akan keinjak-injak gitu ya. Makanya saya ngelihat apa yang dilakukan Bu Christine ini ya salut lah ya, dengan para orang tua juga tadi, juga para disabilitas yang menjadi motor. Ya, kebetulan beberapa tahun pun saya diminta
saya nggak mau ya disebut volunteer ya, tapi hanya yang bersimpati dan coba membantu lah ya sahabat disabilitas Bogor yang sekarang mulai bangkit lagi ya. Karena beberapa tahun yang lalu pun sebenarnya sudah ada ya, dan saya memanggil juga ketuanya untuk hadir dalam acara Natal di perusahaan kami gitu ya, yang berhadapan dengan para direksi, para komisaris gitu ya, untuk menyampaikan bahwa di sekitar kami itu ada para disabilitas yang juga harus ditengok gitu ya, harus dipekerjakan ya. Nah, saya sih baru sebatas itu gitu. Ya, saya coba bantu yang kami mampu dengan apa yang kami lihat. Ya, memang terbatas di Jabodetabek ya. Kalau Alma ya, Susteran Alma memang beberapa tempat ya yang di Parung, di Tangsel itu ya, tapi juga di Wonosobo, di Kediri, saya sudah pernah kunjungi. Nah, itu juga serupa gitu ya. Serupa, dan memang yang saya sangat setuju itu harus melibatkan orang tua. Ya, untuk pembuatan keripik-keripik gitu ya, kerajinan. Itu orang tua terlibat dan bahkan orang tua yang memasarkan. Sehingga itu menjadi satu penyemangat bagi para disabilitas itu seperti orang normal gitu ya, bisa berkarya. Dan yang saya juga masih perlu mengedukasi yang paranormal tanda petik tadi itu, mereka kadang-kadang itu takut gitu ya. Ya takut, karena saya beberapa kali memang sering mengajak ya dari teman-teman di pabrik untuk mengunjungi dari satu panti ke panti lain ya. Tapi pada saat mengunjungi disabilitas itu mereka kayak takut, jijik gitu ya. Karena memang kebetulan yang saya pilih itu yang ganda. Kenapa kok yang ganda? Gitu. Karena itu yang sering dilupakan dan benar-benar sangat tergantung dengan orang ya, untuk melatih sampai ke mandiri itu butuh effort yang sangat besar ya. Hanya untuk makan saja ya itu butuh effort yang besar. Jadi sekali lagi saya hanya menyampaikan ingin salut kepada tim-tim yang di Keuskupan Bandung. Semoga juga saya berharap ya tim sahabat disabilitas yang di paroki kami, katedral itu juga bisa sampai ke sana. Ya, karena selama saya mengikuti itu dia masih tadi naik turun gitu ya kegiatannya ya. Itu yang mungkin saya kalau nanti ketemu dengan ketuanya ya Pak Herjam-Jam, mungkin saya bisa sharing lah apa yang saya bisa dengar pada malam hari ini. Ya, mungkin itu ucapan terima kasih atas kesempatan saya bisa join juga untuk mendengarkan sharing dari teman-teman lain yang sudah lebih banyak berbuat daripada saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Julius, terima kasih motivasi kami semua. Ini ada resen lagi dari Ibu Resa tadi ya. Halo, saya pertama-tama saya mau ngucapin selamat malam untuk Pak Joko. Salam dari Road Rector Semarang, Pak. Saya Road Rector juga dari Semarang. Jadi saya juga kebetulan sudah lama berkecimpung di Rotary dari 2018. Oke. Makanya itu saya juga belajar service above all ya. Kalau Rotary kan service above all. Ya, oke. Dan saya tadi mau menanggapi kata dari Romo siapa tadi yang orang tua tuh tadi kan banyak yang dia menyampaikan kalau anakku nanti sama siapa kalau aku udah nggak ada gitu. Nah itu saya juga punya pengalaman. Itu juga yang dikhawatirkan ibu saya. Nah makanya ibu saya itu tidak pernah memperlakukan, karena saya daksa ya Pak, saya cuma keterbatasan fisik gitu. Jadi intinya adalah kalau untuk para Pak perlakukanlah anak-anak disabilitas Anda itu senormal mungkin yang Anda bisa. Maksudnya bukan menormalisasi, tapi berikan bantuan yang mereka butuh.
jangan perlakukan mereka seperti boneka kaca. Lakukan mereka seperti manusia. Dan itu harus dilakukan dari kecil. Karena kalau kita lakukan itu sudah sadari itu terlambat, ya potensinya jadi perkembangannya jadi tertutup gitu loh. Tapi bukannya berarti ada kata terlambat. Kalau sekarang baru sadar untuk para orang tua, ya usahakanlah yang terbaik berdasarkan kondisi anak-anak disabilitas yang kalian miliki, karena menurut saya Tuhan itu nggak pernah salah. Menciptakan itu tidak pernah salah, dan mengkaruniakan itu juga nggak pernah salah. Jadi karunia Tuhan, jika orang tua yang diberikan anak-anak yang spesial, itu berarti mereka mampu. Yang membatasi siapa? Yang membatasi diri mereka sendiri. Yang seperti yang tadi menyembunyikan, itu mereka sendiri yang merasa tidak bisa. Mereka tidak supaya mereka bisa shining itu karena ditempa. Bukan karena didiamkan saja, itu harus ditempa. Begitu. Itu saja, J. Mohon maaf, itu adalah pembicaraan dari pengalaman saya sebagai seorang anak yang sudah pernah kuliah di luar negeri, yang sudah pernah sampai S2. Itu kalau nggak orang tua saya mendidik saya sekeras mungkin, membiasakan saya sekeras mungkin saya nggak akan bisa sampai seperti sekarang. Makanya kalau misalnya orang tua yang punya anak masih sangat kecil, hal pertama yang perlu dilakukan adalah cari diagnosanya apa. Terus apa yang harus bisa dilakukan. Terus lakukan itu secara konsisten. Jadi hal-hal yang bisa dimaksimalkan itu bisa dimaksimalkan sejak dini. Jadi anak Anda bisa menjadi the best version of themselves gitu. Itu deh, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, wah ini senang antar Rotarian jumpa di sini nih, jumpa virtual. Mantap. Iya, itu road track, jadi di Rotary. Ya, road track ya. Rotary Baik, muda. baik. Ya, Oke. baik. Terima kasih banyak. Kelihatannya sangat menarik ya. Perbincangan malam hari ini saling menguatkan, saling berdiskusi, berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan saya sangat senang sekali ya bahwa dari berbagai daerah, berbagai keuskupan, berbagai pukates dari berbagai daerah juga hadir malam hari ini. Kami memberikan apresiasi kepada orang tua, kepada para pendamping, kepada guru-guru ya yang selalu tiada letih ya, selalu mendampingi anak-anak dengan harapan menjadi lebih baik, lebih mandiri, dan berhasil di masa depan. Di penutup acara, kami ingin memberikan satu kenangan, satu apresiasi kepada narasumber. Jadi Pak Adinata, Kakak Adinata bisa memberikan sertifikatnya, barangkali bisa diberikan oleh Pak Julius. Baik, Iya. Pak Julius, ini ada sertifikat. Silakan Pak diberikan kepada Bu Christine dan Bu Meira. Silakan Pak. Iya. Terima kasih Ibu Christine, Ibu Mira ya. Atas nama pengurus Pukatnas, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi kepada kami sebagai penghargaan dan kebiasaan dari setiap webinar kami memberikan suatu penghargaan, dan ini sebagai catatan kami semua. Semoga ini tidak berhenti di sini, kita harap nanti bisa berkelanjutan dan Tuhan menyertai kita untuk bisa saling mendukung. Kami serahkan. Ya.
Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Satu untuk lagi Pak, buat semuanya. Bu Mera Pak. Kasih, Ya, Pak. baik. Ini Ibu Mera ya. Kami juga berikan hal yang sama, Ibu Mera. Kiranya bisa diterima dari Pukatnas. Kasih. Ya, terima kasih Bu Mera. Ya, baik. Terima kasih Pak Julius. Terima kasih Iya, untuk Bu Christine dan berkenan Bu ini. Meira yang sudah memberikan pengalamannya dan juga bercerita tentang Yayasan Persik Insani. Ya, untuk pertemuan hari ini kami rasa sudah ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 21 dan mudah-mudahan kita terus bersemangat memberikan semangatnya untuk anak-anak kita, untuk teman-teman kita semua. Sebelum acara diakhiri, boleh satu kali lagi kita buka layarnya, kita buka monitor kameranya untuk kita semua saling memberikan apresiasi dan memberikan semangat, ya, memberikan penghargaan kepada pendamping, kepada guru-guru semua yang peduli terhadap anak-anak disabilitas. Ya, kita senyum semuanya. Ya, senyum ya, senyum semangat ini. Mas Yun, boleh Mas Yun? Pak Alvin, barangkali boleh Pak Alvin? Ya, makin lengkap. Ya, siap? Oke, saya foto ya. 3, 2, Ya. 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, oke. Ya, mantap. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya Terima minta kasih, tolong Mas Yun untuk menutup dengan doa dan meminta berkat dari Romo. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah kami bersyukur kami telah memanfaatkan waktu singkat kami untuk mencoba belajar bersama, berbagi, dan saling meneguhkan satu sama lain mengenai salah satu karya Engkau sendiri di tengah-tengah kehidupan manusia, khususnya bagi saudara-saudari kami yang perlu dibantu, yang perlu diangkat, perlu disuarakan, dan hingga akhirnya mereka bisa mandiri, berdikari, berdaya upaya, dan berkarya seperti kami semua. Ini semua Engkau selalu restui kami dalam setiap karya-karya kami, dalam bentuk sekecil apapun usaha dan upaya kami untuk mengangkat derajat mereka. Dan kami yakin bahwa segala niat dan upaya kami untuk memulihkan martabat manusia sesuai kehendak-Mu, dan melalui mereka lah Engkau hadir dan Engkau mewujud, dan kami selalu berada dalam naungan tangan-Mu sendiri. Pada malam hari ini juga kami berterima kasih atas banyak orang yang telah terlibat dalam acara ini. Semoga Engkau selalu memberkati kami, menaungi kami dalam setiap karya-karya kami selanjutnya. Maka pada malam hari ini kami juga ingin mohon berkat melalui Romo Abi. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Yun. Iya, Terima kasih Terima kasih semuanya. Sebelum ditutup, Terima kasih semuanya. Pak Hanin, terima kasih. Ada pengumuman untuk minggu depan. Pengumuman minggu depan, mohon bisa hadir. Jadi setiap hari Selasa kan kita tampil nih, kurang lebih jam 7:15 sampai pukul 9. Jadi minggu depan ini kita akan membahas mengenai perubahan
generasi. Jadi kita judulnya disrupsi generasi. Ya, bahwa ada generasi baby boomers, ada X, Y, Z, sekarang generasi alpha. Nah, sekarang kadang-kadang kita ini suka bingung, bahkan kesannya menyalahkan generasi yang muda. Bagaimana pandangan generasi muda terhadap kita? Nah, jadi minggu depan yang tampil mungkin banyak anak-anak muda. Bahwa yang kadang-kadang kita suka khawatirkan ternyata tidak seburuk yang kita khawatirkan. Anak-anak muda juga dia dengan caranya dia punya kemandirian, punya cara tertentu untuk dia berjuang di zamannya. Jadi sampai jumpa di Selasa depan. Ya. Sama-sama Kang ini. Ketemu lagi saya di sesi Selasa depan. Ya, sampai jumpa. Salam sehat, sukacita. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya terima kasih. Minggu có anh tới dạy cũng bị Selamat malam.